Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali lagi dengan membawakan berita K-pop terbaru. Yang pertama, Chanyeol EXO mendapat peran akting utama dalam film Korea The Box. Chanyeol dari EXO baru saja mendapatkan peran utama pertamanya untuk film komersial Korea bernama The Box. Pada 30 Juli, pejabat film mengungkapkan bahwa Chanyeol telah memutuskan untuk memainkan peran dalam film Jukebox, The Box, dan saat ini sedang mendiskusikan detailnya. The Box adalah tentang perjalanan musik dari penyanyi yang bercita-cita tinggi dan produser yang pernah populer. Film ini akan disutradarai oleh Yang Jung-woong yang terkenal di industri teater. Chanyeol akan berperan sebagai penyanyi yang bercita-cita tinggi dan menunjukkan kemampuan akting dan nyanyiannya dalam film. Dia juga akan berpartisipasi dalam pengaturan musik untuk film, termasuk lagu-lagu yang akan dia nyanyikan dalam film. Chanyeol saat ini sibuk mempromosikan musik dengan sesama anggota EXO Sehun sambil mengerjakan musik untuk film tersebut. Sebelumnya, Chanyeol telah muncul dalam peran pendukung dalam film Salute the Amour dan juga film Korea Cina So I Married an Anti-Fan. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia membentangi peran utama dalam film komersial Korea. Berita kemunculannya dalam film musik ini akan menjadi kabar baik bagi tidak hanya para penggemar Korea, tetapi juga penggemar dari seluruh dunia. Film ini akan mulai syuting pada akhir Agustus setelah pemeran utama dikonfirmasi. Berita yang kedua adalah netizen mengerutkan kening setelah melihat sikap komentator jahat dalam menanggapi tindakan hukum yang dilakukan oleh Haechul Super Junior. Baru-baru ini, anggota Super Junior Haechul menyatakan pertempuran hukum melawan komentator jahat. Namun, banyak netizen dan penggemar terkejut dan marah dengan sikap salah seorang komentator jahat terhadap seluruh cobaan itu. Haechul mengunggah foto keluhan hukum dan mengupdate penggemar tentang tindakan hukum melalui Instagramnya. Dia menyatakan bahwa tidak akan ada negosiasi dan terus berkata, "Saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan menangkap semua komentator jahat." Setelah itu, sebuah komentar aneh ditinggalkan di Instagram Haechul. Ini adalah komentar yang ditinggalkan oleh salah satu komentator berbahaya dan komentarnya telah membuat banyak netizen mengerutkan kening. Dia berkomentar, "Maafkan saya jika Anda melihat komentar ini. Saya melakukannya secara tidak sengaja dan saya tidak dapat membayar uang sebanyak itu." Komentator jahat melanjutkan dengan berkata, "Kamu kaya? Apakah kamu benar-benar akan hidup seperti itu? Menuntut warga negara yang lemah? Kamu seorang selebriti. Aku tidak percaya seseorang yang mencari uang adalah anggota Super Junior." Dia menyebutkan situasi keluarga mereka yang sulit dan mengkritik Haechul yang mengatakan, "Kamu seharusnya tidak hidup seperti itu jika kamu seorang selebriti." Komentator jahat membuat netizen bingung ketika mereka menunjukkan sikap seorang korban meskipun dia dituntut sebagai pelaku karena komentar jahat. Komentar lengkapnya berbunyi, "Maafkan saya jika Anda melihat komentar ini. Saya benar-benar melakukannya secara tidak sengaja dan saya tidak dapat membayar uang sebesar itu. Anda hidup dengan kaya. Jadi, apakah Anda benar-benar akan hidup seperti itu? Menuntut warga negara yang lemah ketika Anda seorang selebriti? Anda bukan Super Junior yang saya tahu. Saya tidak percaya seorang yang mencari uang adalah anggota Super Junior. Jika Anda melanjutkannya dengan keluhan hukum dan tidak menariknya, maka Anda hanya mengantar saya mati. Anda tidak bisa hidup seperti itu ketika Anda seorang selebriti. Bagaimana Anda bisa melakukan itu kepada penggemar? Orang tua saya tidak punya uang dan hanya punya hutang. Juga saya hampir tidak mencari nafkah karena saya belum menemukan pekerjaan. Tapi Anda melakukan ini tiba-tiba. Tolong pikirkan situasi keluarga saya dan tolong tarik pengaduan hukumnya. Saya jelaskan kepada Anda, jika Anda tidak mengatakan apa-apa setelah melihat komentar ini, Anda akan membunuh seseorang. Ubah keputusan Anda yang salah segera." Banyak netizen marah dan berkomentar, "Wow, dia seharusnya merefleksikan diri, tetapi dia malah mengancam. Dia seharusnya tidak pernah dimaafkan. Komentator jahat ini sangat buruk." Berita yang ketiga adalah, kemarin BTS baru saja melakukan wawancara dengan Tokopedia, dan berikut adalah beberapa dari isi wawancaranya. Cinta Jungkook BTS untuk susu pisang masih kuat pada tahun 2020. Beberapa hal berubah seiring waktu, tetapi kecintaan Jungkook terhadap susu pisang tetap sama. Golden Magnet telah menjadi duta susu pisang tidak resmi sejak masa rookie BTS.
Cintanya pada minuman manis telah menginspirasi meme. Pada tanggal 29 Juli, Jungkook mengambil sendiri sebotol susu pisang selama penampilan tamu BTS di waktu Indonesia Belanja untuk Tokopedia. Alih-alih hanya menggesekkan dan menghirup, ia mengubah momen menjadi ulasan gaya ASMR dengan tes rasa. Anggota lain mengangkat mikrofon mereka untuk menangkap suara minumannya, dan setelah mempertimbangkan rasanya, Jungkook berkata, "Enak, seperti sedang syuting iklan. Sangat lezat, saya akan meminumnya saat wawancara." Sepertinya, Tokopedia benar-benar melakukan penelitian tentang preferensi BTS. Yang kedua adalah V BTS mengungkap hobi barunya, dan ia berkata hanya intelektual. Musim panas ini, anggota BTS menggunakan downtime untuk melanjutkan pendidikan mereka, meningkatkan kekuatan otak mereka, dan meningkatkan keterampilan bahasa mereka. RM baru-baru ini belajar dan mengambil TOEIC. Jungkook mengambil kelas bahasa Inggris online, dan Suga melakukan kalkulus untuk menghilangkan stres. V juga menambahkan aktivitas intelektual baru ke dalam daftar hobinya. Dia mengatakan kepada semua penggemar tentang hal itu pada 29 Juli ketika wawancara eksklusif dengan Tokopedia. Ketika ditanya apakah dia memiliki hobi baru, V berkata, "Hari ini, saya mengikuti kuliah online, Inggris. Saya melamar kuliah online, jadi saya mendapat buku teks melalui surat. Saya mencoba menghabiskan 1 jam sehari untuk mengikuti kuliah online itu. Tidak konsisten, ini baru 2 hari. Pemandu sorak V alias Dean dan Jimin dengan cepat memuji kemajuannya. Mereka berkata, "Jika Anda melakukannya selama 2 hari, itu konsisten." Sesi belajar V baru saja dimulai, tetapi di sini berharap bahwa dia akan perbarui penggemar tentang kemajuannya. Selain tentang wawancara itu, ada berita yang menarik dari BTS Universe. BTS berbohong pada Jungkook, dan sekarang fans menggali kebenaran dalam BTS Universe. Sebuah misteri BTS baru telah membuat penggemar siap untuk saling lempar tangan, dan itu semua karena BTS Universe. Setelah lebih dari setahun tidak aktif, akun Twitter BTS Smeralda Books kembali untuk menyeret ARMY kembali ke BTS Universe untuk mengunjungi kembali misteri yang belum terpecahkan. Smeralda Books mulai memposting catatan baru untuk The Notes 2 pada 22 Juli yang sesuai dengan cerita fiksi setiap anggota. Seperti yang diceritakan pada video musik BTS The Notes 1 dan webtoon Save Me, catatan terbaru adalah dari Jungkook. Dalam terjemahan bahasa Inggris tidak jelas siapa yang berbohong pada Jungkook, tetapi tulisan Korea tweet itu mengatakan, "Mengapa Hyung berbohong pada saya?" Merujuk pada anggotanya. Apa yang BTS bohongi? Mengapa mereka berbohong dan kapan? Perselisihan fiksi ini sangat melukai penggemar, dan sekarang mereka menggali melalui konten BTS Universe untuk mengungkap kebenaran. Jawabannya tampaknya bersembunyi di suatu tempat antara entry Jungkook 22 Mei 2022 pada saat kecelakaan mobil karakternya dan masuknya 24 Juli 2022 pesta untuk merayakan keluarnya dari rumah sakit. Di pesta itu, Jungkook mulai curiga pada teman-temannya, merasa seperti mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian dalam entry Agustus, perasaan dendam Jungkook mencapai titik didih ketika ia membayangkan melukai teman-temannya saat bermain video game kekerasan. Tidak peduli berapa kali Jin melakukan perjalanan ke masa lalu untuk menyelamatkan teman-temannya, mereka terus menderita. Apakah BTS akan memiliki akhir yang bahagia di BTS Universe? Berita yang terakhir adalah Tomorrow by Together akan merilis lagu sebagai pembukaan untuk anime Jepang populer. Menyusul debut Jepang mereka dengan album tunggal Magic Hour, promosi Tomorrow by Together sangat sukses, sehingga mereka menerima kesempatan untuk menjadikan nama mereka semakin terkenal. Untuk perilisan album single tindak lanjut mereka, Drama, grup ini akan merilis versi Jepang dari lagu-lagu mereka, Drama dan Can You See Me, bersama dengan lagu yang sama sekali baru, Everlasting Sign. Sedikit yang semua orang tahu, lagu baru ini sekarang akan menjadi pembuka untuk anime Jepang yang populer. Meskipun konsep bola voli Tomorrow by Together untuk foto-foto album ini mengingatkan pada penggemar anime olahraga Haikyuu, itu justru untuk anime LC Black Clover. Karena pertunjukan ini mengikuti karakter utama yang mengatasi setiap rintangan untuk mencapai tujuan mereka untuk membuktikan nilai mereka. Lagu tersebut akan mencerminkan pesan inspiratif. Jangan menyerah pada impian Anda. Kombinasi dari anime hit bersama dengan Tomorrow by Together memiliki penggemar yang lebih bersemangat untuk penayangannya.
Meskipun lagu tersebut akan dirilis pada 19 Agustus di album tunggal Tomorrow by Together, itu akan mengudara sebagai pembukaan untuk ANIM pada 1 September, menjangkau audiens Jepang yang lebih luas. Selamat kepada Tomorrow by Together karena mendapatkan pembukaan anime Jepang pertama mereka, bergabung dengan grup lain seperti Stray Kids yang juga tampil dengan lagu pembuka untuk Tower of God. Jika Anda belum menonton, apakah Anda akan menonton acaranya? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.